Jika kita membuka layar berita setiap pagi, hampir mustahil kita tidak menemukan kabar tentang Timur Tengah yang terbakar. Kita melihat kehancuran di Gaza, perang proksi di Yaman, hingga ketegangan nuklir di Teluk Persia. Banyak orang dengan mudah menyimpulkan bahwa ini hanyalah masalah kebencian kuno antar agama yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Namun, apakah benar sesederhana itu? Jika kita mau melangkah sedikit lebih dalam ke balik debu peperangan, kita akan menemukan bahwa kekacauan ini bukan sekedar takdir sejarah, melainkan hasil rekayasa politik, perebutan energi, dan kegagalan tata kelola negara yang sangat sistematis. Mari kita bedah bersama apa sebenarnya yang terjadi di jantung dunia ini. Selamat datang kembali di podcast Ikatan Kristen Nusantara. Mari kita putar jarum jam ke tahun 1916. Saat itu, Kesultanan Utsmaniyah yang telah menguasai wilayah ini selama berabad-abad mulai runtuh akibat Perang Dunia Pertama. Dua orang diplomat, Mark Sykes dari Inggris dan Francois Georges Picot dari Prancis, duduk mengelilingi meja dan menarik garis lurus di atas peta gurun. Perjanjian Sykes-Picot ini membagi Timur Tengah seperti sepotong kue tanpa mempedulikan siapa yang tinggal di sana. Dr. Toby Matthiesen dari University Oxford menekankan bahwa pembagian ini menciptakan batas-batas negara yang sewenang-wenang. Kelompok etnis dan mazhab yang berbeda dipaksa hidup dalam satu wadah negara. Sementara kelompok lain justru dipisahkan oleh batas negara yang tidak alami. Inilah yang menjadi bom waktu pertama, ketika kekuatan kolonial menarik diri. Negara-negara baru ini menjadi apa yang disebut para pakar sebagai fragile states atau negara labil. Sejarah mencatat bahwa Inggris memindahkan orang-orang Yahudi melalui gerakan Zionisme ke wilayah Palestina, menggusur penduduk lokal yang telah tinggal di sana selama berabad-abad yang hingga kini menjadi akar konflik abadi Arab-Israel. Setelah kolonialisme pergi, muncul babak baru, perebutan tahta kepemimpinan di dunia Islam. Dua aktor utamanya adalah Arab Saudi dan Iran. Sejak revolusi Islam Iran tahun 1979, kawasan ini seolah terbelah menjadi dua kutub. Namun Dr. Toby Matthiesen mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam narasi bahwa ini murni perang agama antara Sunni dan Syiah. Beliau menggunakan istilah yang sangat tajam, Sectarian Identity Entrepreneur atau pengusaha identitas sektarian. Para pemimpin elit di kawasan ini sengaja mempolitisasi perbedaan mazhab untuk mengamankan loyalitas domestik dan memecah oposisi. Di Suriah, rezim Bashar al-Assad menggunakan strategi divide et rule, memperuncing ketegangan sektarian untuk memaksa kelompok minoritas mendukungnya karena rasa takut akan pemusnahan oleh kelompok radikal. Di Irak, pasca invasi Amerika tahun 2003, sistem kuota berdasarkan identitas etnosektarian justru melembagakan perpecahan, membuat politik bukan lagi soal kinerja pelayanan publik,
melainkan soal bagi-bagi kue kekuasaan antar kelompok. Jangan lupa titik paling kritis di peta ini, Selat Hormuz. Iran mengendalikan jalur air sempit ini, tempat di mana 20% pasokan minyak dunia melintas setiap hari. Siapapun yang menguasai jalur ini memegang leher ekonomi global. Inilah alasan mengapa kekuatan besar seperti Amerika, Rusia, dan Cina tidak pernah benar-benar bisa melepaskan tangan mereka dari wilayah ini. Pernahkah Anda bertanya, mengapa perang di sana tampak tidak pernah berakhir? Pakar seperti Dr. Dina Sulaiman dari ICMS menyoroti sisi yang jarang dibahas. Beliau menyebutkan bahwa perang seringkali menjadi ladang bisnis raksasa bagi perusahaan-perusahaan kontraktor pertahanan dan keamanan asing. Sebagai contoh, invasi Amerika ke Irak di tahun 2003 menghabiskan dana 800 miliar dolar. Namun di sisi lain, perusahaan-perusahaan besar meraih keuntungan miliaran dolar dari pembangunan pangkalan militer, perlindungan ladang minyak, hingga sistem pengairan di kawasan konflik. Ada jejaring yang disebut Military Industrial Complex, di mana keberlanjutan perang justru menguntungkan bagi korporasi pembuat senjata. Sementara itu, lewat domestik, Dr. Simon Mabon dari Lancaster University berargumen bahwa akar kekacauan sebenarnya adalah kegagalan tata kelola negara. Ketika negara gagal menyediakan kebutuhan dasar rakyatnya seperti pekerjaan, keamanan, dan keadilan, rakyat akan berpaling kepada milisi atau kelompok radikal seperti ISIS sebagai bentuk perlindungan. ISIS tumbuh subur di wilayah yang labil karena mereka menawarkan alternatif di tengah vakumnya kekuasaan negara yang bersih. Sekarang, mari kita beralih ke ancaman yang lebih sunyi namun mematikan. Krisis air. Farid Belhaj, mantan wakil presiden Bank Dunia, menyebutkan bahwa Timur Tengah hanya memiliki 1% air tawar dunia, namun harus menopang 6% populasi global. Kelangkaan ini adalah threat multiplier atau faktor pengganda ancaman. Di Suriah, kekeringan hebat sebelum tahun 2011 memaksa komunitas pedesaan bermigrasi besar-besaran ke kota, memicu ketegangan sosial yang akhirnya meledak menjadi perang saudara. Krisis air yang parah diprediksi dapat menurunkan PDB kawasan hingga 14% dari tahun 2050 jika tidak ditangani dengan investasi besar-besaran pada teknologi desalinasi energi terbarukan. Saat kita berdiri di sini, data terkini tahun 2026 menunjukkan eskalasi yang sangat berbahaya. Pada akhir Februari 2026, serangan masif memicu perang terbuka antara Iran dan Israel yang melibatkan keterlibatan langsung kekuatan global. Dampaknya bukan hanya angka di layar berita. Harga minyak melonjak melampaui $150 per barel. Bagi kita di Indonesia, ini adalah ancaman nyata. Indonesia bergantung lebih dari 50% impor minyak mentahnya dari kawasan ini. Krisis di Teluk Persia berarti risiko stagflasi, pembengkakan subsidi energi hingga puluhan triliun rupiah, dan pelemahan nilai tukar rupiah yang drastis. Timur Tengah mungkin terasa jauh secara geografis, namun stabilitas ekonominya adalah detak nadi ekonomi kita juga.
Jadi, apa kesimpulannya? Timur Tengah menjadi medan peperangan bukan karena agama semata, melainkan karena 4 pilar besar. Warisan kolonial yang cacat, ambisi elit politik yang mempolitisasi identitas, kerakusan ekonomi atas minyak dan senjata, serta krisis sumber daya alam yang diperparah perubahan iklim. Harapan itu ada, namun menuntut perubahan paradigma. Para pakar menyarankan agar dunia berhenti mendukung pemimpin korup demi kepentingan jangka pendek. Kita perlu mendorong dialog langsung antar kekuatan regional, memerangi pidato kebencian sektarian di media, dan fokus pada pembangunan institusi negara yang bersih dan inklusif. Timur Tengah butuh pembangunan kembali kepercayaan, bukan sekedar gencatan senjata sementara. Kita harus berhenti percaya pada narasi kebencian kuno dan mulai melihat kenyataan bahwa rakyat di sana menginginkan hal yang sama seperti kita. Air bersih, pekerjaan, dan masa depan tanpa ketakutan akan ledakan bom. Terima kasih telah menyaksikan podcast Ikatan Kristen Nusantara. Sampai berjumpa pada episode selanjutnya.